kabar super loveku? Baik-baik kah? Oh iya teman-teman, untuk personal reading aku udah kasih nanti link ya. Link itu nanti langsung terhubung ke WhatsApp bisnis aku. Jadinya kalian gak usah catat-catat lagi nomor telepon, langsung aja tekan itu setiap mau reading kayak gitu. Oke, ini aku akan bukakan untuk temanya apa ya? Tema kita hari ini. Aku sangat lupa dan masih belum fit banget. Tema kita hari ini adalah energi dia yang sudah melepaskan kamu. Energi dia yang sudah melepaskan kamu. Kamu sudah nggak dipilih, dilepaskan, gimana? Ada house ke-12. Kemudian di sini ada Pisces. Ini antara Neptunus ya. Coba aku akan lihat contekan aku. Karena aku juga masih belajar. Jadi aku pastikan untuk tarot-tarot itu nggak ada namanya magic-magican ya teman-teman. Ya, aku udah benar, ini Neptunus. Kemudian di sini ada house ke-12. Yaitu di sini ada Pisces. Energinya Pisces itu dia lebih ke apa ya? Lebih ke sensitif, terus emosionalnya tuh dia tuh kayak apa ya teman-teman, lebih sensitif daripada kita lah gitu. Jadi harus waspada. Kalem-kalem ini tidak kelihatan biasanya. Kalau energinya di sini ada Pisces, ya ini semuanya double Pisces loh teman-teman. Jadi udah pasti dari elemen air ya. Kemudian di sini dia itu, kalau Pisces tuh suka berintrospeksi diri gitu loh. Melimitasi bakat, kemampuan, biasa seperti itu. Kemudian alam bawah sadarnya itu kuat. Dia bermain di pikiran kalian. Jadi dia bisa berapa ya namanya ya, memanifest kalian dari jauh tanpa harus ketemu. Kemudian di sini ada Neptunus. Situasi sekarang dia itu lebih ke aware akan perbaikan diri. Kemudian di sini spiritualnya lebih tinggi dan dia berusaha untuk healing. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah ya. Orang ini mungkin ada satu masalah yang berat yang dihadapi sekarang. Apalagi sekarang itu kan lagi COVID, lagi ini lagi ya. Bisa jadi dari kerjaan, kemudian komunikasi antar keluarga, antar teman jadi terganggu. Ya, harus tetap menyehatkan mental kita gitu lah. Karena sekarang ini banyak orang yang suka overthinking. Kalau sudah overthinking seperti itu, biasanya juga kita akan kebawa gitu loh. Energi dari orang itu kadang-kadang suka nggak enak. Nah, kita tuh harus mengontrol, dan kita ingat ada Merkuri retrograde gitu. Kalau Merkuri retrograde berarti kita harus aware, karena yang kita jalani di sini itu biasanya membuat kita tuh nggak nyaman. Kita bisa sedih, bisa nggak enak, dan ini kita kan mungkin baru lepas ya. Aku nggak tahu deh apa udah lepas apa belum dari Merkuri retrograde, karena pasti kamu tuh akan jadi lebih sensitif, lebih baper, lebih nggak karuan lah. Komunikasi kamu tuh jadi kayak orang tuh nyebelin aja, pokoknya gitu, gampang tersinggungan dan lain-lain. Oke? Pisces. Jadi meluruskan juga bahwa tarot yang aku jalankan ini adalah fun reading. Kalau udah general reading berarti tidak semuanya bisa resonate sama kamu. Jadi jangan paksain semuanya resonate. Dan aku tidak pakai magic ya teman-teman. Aku jelaskan, aku tidak pakai magic. Kalau misalnya memang cocok dengan kamu, berarti harus banyak latihan dan jam terbang. Tarot itu ada sekolahnya. Oke, kita mulai. Energi dia. Ada birds. Ini terkait dengan komunikasi. Ya, antara kamu dan dia. Terkendala dengan komunikasi.
Oke, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang bisa bersifat dengan finansial menjadi momok utama di sini. Ada satu perjalanan di sini, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin ada komunikasi. Bisa aja dia butuh bantuan kamu, bisa aja kalau terkait dengan finansial dia sangat butuh bantuan. Ya, masalahnya itu yang dia bawa di sini. Lagi mencari cara bagaimana bisa ada keuntungan, ya. Jadi aku melihatnya orang ini sedang sibuk bekerja. Dua kartu yang muncul, ada di sini gabung ya, tapi aku mendingan shuffle lagi lah. Aku ambil satu lagi, aku nggak mau ambil dua, satu aja. Ada sesuatu yang belum kelihatan. Ini bisa jadi aku melihatnya dia ini sedang berupaya ya menjalani kehidupan, menjalani satu bidang baru, tapi hasilnya belum kelihatan, dan orang ini mungkin ya sedang mengejar uang gitu loh. Ada fokus finansial di dia yang aku lihatnya masih belum kelihatan hasilnya. Apa yang dia upayakan di sini masih belum kelihatan. Dan energinya di sini dia masih mencari cara, ya. Jangan heran kalau seandainya mungkin dia menghubungi kamu, jika ada yang menghubungi kamu, dia benar-benar butuh bantuan. Di sini ada energi woman. Oke. Kita akan klarifikasi di sini. Kalau lagi clover ya, ingin ada satu keuntungan. Dia mungkin mau minta tolong sama kamu. Kenapa? Dia ingin ada komunikasi. Di sini ada kayak sesuatu yang sifatnya tertutup, atau ada sesuatu tujuan tertutup. Ini terkait dengan finansial. Di sini dia merasa ada ikatan koneksi, ya. Ikatan koneksi, dia terus beroptimis, bertumbuh untuk mendapatkan hasil. Ini memang sudah bagian dari cobaan karmanya dia juga, gitu loh. Kesehatan yang sebetulnya dia kalau dari fisik secara ini sehat, cuman mungkin hasil-hasil yang udah dia kerjakan itu baru mendapatkan kayak untungnya tuh sedikit gitu loh, tapi ada jalan terus. Di sini ada keraguan ya, aku lihat. Aku melihat energinya di sini ada juga ada yang mau datang kasih kabar ke kamu, tapi di sini memang betul dia ada kendala finansial. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan heran kalau seandainya nanti dia datang mau pinjam uang, dia datang mau mau minta tolong sama kamu. Jangan dianggap berarti lo datang cuman gara-gara ini gitu ya, gara-gara uang gitu. Tapi di sini memang kamu juga jangan pikir dia ada passion, menawarkan passion sama kamu. Anggap aja profesional gitu loh. Kalau misalnya emang kamu mau bantu, silakan dibantu. Kalau enggak, ya enggak. Kan gitu ya teman-teman. Jadi supaya enggak ada hard feeling di sini. Kalau misalnya ada hard feeling itu yang susah. Sebaiknya sih kalau kayak gini-gini udahin aja. Maksudnya
saklekin aja, oh ya memang nggak ada gitu loh. Ya masalah nanti dia baik ke depan sama kamu seperti apa terserah gitu. Tapi kondisinya dia melupakan kamu di sini itu mau ada namanya komunikasi. Komunikasi terkait apa? Terkait ada satu tujuan kecil tapi belum kelihatan, dan dia minta mungkin di sini tujuannya itu gimana ya, cara komunikasi ke kamu itu dia masih mau berupaya gitu loh. Kalau dibilang ada suka sama kamu di sini, aku melihatnya dia lebih fokus ke dalam keuntungan ya. Mau berapapun bantuannya ya, kamu kalau cinta ya kamu kasih. Kalau misalnya nggak lagi ada ya ada, jangan dipaksain gitu ya. Kamu juga di sini harus ngerti karena ada energi Fox. Energi Fox itu energi yang kalau dalam pekerjaan itu dia mencari cara, dia menoleh kembali, dia review lagi mungkin orang-orang lamanya untuk minta bantuan. Bisa jadi seperti itu. Ini ada karma ya teman-teman. Kalau aku lihat kenapa dia mengalami seperti ini, karena memang sebelumnya ada pilihan ya, ada pilihan di sini. Mungkin orang ini aku lihatnya tidak memilih kamu, tidak berpikir bahwa kamu tuh sebegitunya, sebetulnya ikatannya sangat kuat sama kamu. Bukan berarti dia di sini itu kayak mau ngambil keuntungan dari kamu, namun di sini kamulah yang jadi kayak sumber yang bisa menstabilkan atau menselaraskan kehidupan dia, lepas dari dia mau sama siapapun. Ini lebih ke soul, ke jiwa, lebih ke pribadi seperti itu ya. Karena energinya dia di sini ingin komunikasi dengan kamu. Ini bisa kamu, bisa dia yang ada energi untuk ngomong dua arah bahwa memang aku benar-benar butuh untuk uang. Aku tuh butuh uang yang besar sebetulnya, tapi aku akan mencoba untuk komunikasi sama kamu. Kalau kamu nggak ada di sini, hasilnya ya dia akan berupaya terus gitu loh. Nah, tergantung dari kamu teman-teman. Kamu maunya seperti apa? Kalau kamu memang di sini ada perasaan suka, ada perasaan cinta, ya silakan bantu dengan tidak memaksakan kondisi kamu gitu ya. Kita nggak usah mengharapkan mau balik lah atau apa, tapi ya kalau kamu asas kemanusiaan aja. Kalau misalnya kamu emang benar-benar mau, ya monggo. Kalau enggak, ya abaikan. Hidup itu jangan dibawa sulit. Oke? Kita lihat sejujur-jujurnya untuk tujuan dia. Misalnya dia kembali lagi ke kamu, dia benar-benar ingin misalnya ingin finansialnya aja gitu ya. Maunya lebih gimana sih? Kita akan lihat di sini. Apa yang dia pikirin tentang kamu? Queen of Swords. Artinya memang dia sudah berpikir bahwa rencana dia adalah untuk ini, gitulah ya. Kamu tuh untuk sebagai pelurus jalan. Seven of Swords. Ada tanda bahaya di sini. Harus hati-hati ya teman-teman, karena ada sesuatu yang tertutup dan ada Seven of Swords. Artinya dia sudah merencanakan, dia sudah tahu, dia sudah mengerti, dan apapun cara akan dilakukan untuk mendapatkan satu keuntungan dari kamu. Ini buat kamu, hati-hati ya. Orang ini energinya water sign, bisa Pisces, bisa Cancer, bisa Scorpio. Harus hati-hati. Temperance. Karena nggak ada pilihan lain ya, nggak ada pilihan lain. Kamu yang mungkin bisa membantu dia, menolong untuk melancarkan. Ada Three of Swords. Antara kamu mungkin sama pasangannya, cuman kamu yang bisa bantu, pasangan dia tidak di sini tuh ada kekecewaan juga sih sebetulnya, complicated. Aku nggak bisa menebak orang ini sebetulnya cinta sama kamu banget atau enggak, tapi yang dia tujukan adalah kestabilan hidup. Ya, semuanya tergantung dari kamu teman-teman. Apakah kamu mau jatuh hati dengan orang yang seperti ini, masih menunggu sementara dia tidak bisa. Aku cuma merasakan dia ini ada sisi egois dan berupaya untuk, aku nggak tahu ya, mengambil keuntungan, karena di sini ada magician.
Dan tujuan kalian di sini ya membuat kalian itu ya tidak move on dari dia. Bahaya loh. Jangan ya. Sesuatu yang nggak pasti. Apakah kamu masih mau dimanipulatif dengan orang-orang bermodus cinta seperti ini? Makin kesini makin kelihatan tujuan dia mendekati kamu, meminta keuntungan atau apapun. Lidah itu tidak bertulang, teman-teman. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Cuman mudah-mudahan untuk prediksi dari ramalan aku ini itu bisa membuat satu cara pandang kamu terhadap orang yang memang tidak memberikan atau tidak mengapresiasi kamu. Dengan dia udah tidak memilih kamu di sini, untuk tujuan dia kembali ya tujuannya adalah untuk finansial. Jadi jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa, oh ya dia ternyata kembali hanya untuk ini. No, mungkin dia juga butuh. Cuman dikala dia datang gak usah berharap terlalu banyak. Kalau kamu memang ada asas kemanusiaan mau bantu, silakan bantu. Enggak ya udah. Karena dia nggak punya siapa-siapa di sini, lonely. Tapi dia nggak bisa juga memutuskan, oh iya ketika kamu sudah berikan aku bantuan, aku mau sama kamu. No, ada taktiknya. Ya kalau misalnya kamu mau revenge di sini silakan. Kalau kamu merasa mau ngebantu dan oke, biar kamu tahu kamu dapat uang dari aku. Ini adalah satu koneksi yang sebetulnya aku bilang karma relation. Ada yang manipulatif, ada yang terkena manipulasi. Ya, jangan terlalu gampang terlena. Kamu juga harus ada namanya perlindungan diri. Kalau tidak perlindungan diri, ya akibatnya seperti ini. Nanti kalau datang, shock, ya kan, sedih, ngarepinnya gimana gitu. Ya aku cuma lihat di sini ada satu keuntungan yang dia memang sudah rencanakan gitu loh. Dan ada kartu bahaya di sini, kartu Seven of Swords, Magician. Ada sesuatu yang tertutup, ada tujuan tertentu. Energinya Fox. Kalau untuk bekerja ini bagus orang. Ya. Tapi kamu harus waspada juga. Fox itu kan tandanya seseorang yang pandai namun licik. Jadi jangan terlalu terlena. Apa sih yang bisa kamu lakukan? Saran dari oracle-nya apa? Soulmate. Ini masuknya karmic soulmate ya teman-teman. Memang kamu ada soul contract sama dia. Memang udah jadi takdir kamu untuk ketemu sama orang ini. Ada cinta di sini. Aku lihat tidak unconditional love dari kamu. Kalau kamu mencintai orang tanpa syarat, nggak masalah kamu bantu dia. Tapi jangan mengharapkan imbalan apapun ya. Di sini ada dragonfly. Tetapkan hati untuk selalu berpikir positif. Cari tahu lagi. Kemudian buatlah perubahan, jangan kecewa dan healing untuk diri sendiri. Jadi kamu semua di sini itu sudah punya barrier, sudah punya namanya pembatas. Cinta itu bukan bisnis, oke? Cinta itu bukan bisnis. Kalau dia menilai kamu hanya dari uang untuk datang, ya udah, kamu juga sama, perlakukan dia dengan sama seperti kamu diperlakukan. Kalau dia kasih kamu 25%, maka kamu juga
kasih dia 25%. Walaupun hati kamu sakit, hancur, aku cuma dibutuh-butuhin, toh dia juga tidak meninggalkan yang di sana atau meninggalkan pasangan resminya, tapi minta bantuan sama kamu, diterima aja. Nggak usah pernah balas, nggak usah pernah ngapa-ngapain. Karena semesta itu akan memberikan reward buat orang yang tidak ada dendam, tidak ada namanya sakit hati. Semakin kamu berpasrah, tapi kamu berpasrahnya juga harus dengan perlindungan diri. Kalau misalnya kamu sudah berpasrah, semesta akan kasih yang terbaik buat kamu, gitu. Jadi harus sabar, harus yakin, harus ada perlindungan diri. Oke? Aku gak akan banyak-banyak. Semoga weekend kamu menyenangkan. Besok kita ketemu dengan video berikutnya. Doain semoga aku gak demam. Bye-bye. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini sungguh tragedi. Oke? Nah teman-teman, karena sudah ada tragedi yang musik kekencengan itu, mungkin aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Karena memang moodnya gak enak juga. Di sini aku akan mengupas lagi detail. Ini adalah tambahan videonya. Mengupas detail kenapa dia berbuat itu sama kamu. Ini kartu muncul The Lovers. Intinya orang ini memang cinta sama kamu, ya. Aku kasih tahu. Orang ini memang cinta sama kamu. Dia tidak melupakan kamu. Di sini ada keterikatan yang sangat kuat, ada The Lovers and the Devil. Berarti kamu adalah cinta sekaligus sin-nya dia. Jadi ada cinta dan dosa dia sekaligus. Ambisi ego untuk mendapatkan kamu tuh begitu kuat. That's why dia selalu berkabar sama kamu. Oke? Tujuan dia apa? Memori yang gak bisa dilupakan. Ada memori-memori yang gak bisa dilupakan dari kamu, tentunya. Stagnansi. Dia mau memandangi kamu itu sudah cukup lama, mengenal kamu sudah cukup lama. Kalau tadi di video pertama dia ingin sesuatu dari kamu, dikarenakan di sini dia juga butuh kestabilan, ya, kestabilan dalam hidup, kestabilan dalam keluarganya, dalam kehidupan internal dia. Nih, ada perasaan sama kamu juga ada, cinta sama kamu juga ada. Tapi cintanya di sini juga mengandung bawang ya teman-teman. Akan buat kamu sakit. Semuanya ego dan keinginan dia itu untuk mendapatkan apa yang memang ingin didapatkan dari kamu. Jadi kalau di video pertama itu mini video, ini part 2-nya aku langsung masukin di sini karena memang ada accident. Ya. Mengambil keuntungan dari kamu. Karena kenapa? Mengambil keuntungan karena dia merasa kamu adalah satu-satunya yang bisa dia minta bantuan. Apakah orang ini nggak usaha ke orang lain? Usaha. Tapi apa dia bisa beri kamu kebersamaan? Jawaban juga belum tentu. Orang ini masih ngambang-ngambang aja. Tergantung apa kata nanti. Bayangin nih kalau seandainya kamu memang berharap penuh sama orang ini, terus
Dia kasih kabar yang ngawang-ngawang aja. Sakit nggak? Orang ini pegang hati kamu. Coba kamu kalau dari situasi kondisi seperti ini, kira-kira kamu zonk nggak? Aku tanya. Pasti zonk kan? Kalau misalnya sudah zonk, apa yang harus kamu lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah berpasrah. Kamu ikutin tarikan dia kemana. Aku gak pernah bilang kalau kamu harus melupakan orang karena kamu benci atau kamu dendam. Jangan pernah. Abundance. Kamu harus tetap ada positive mindset di sini. Sekalipun kamu tahu dia manfaatin kamu, tujuan keuangan, dia minta bantuan kamu, uluran kamu, dia menawarkan pleasure, menawarkan cinta sekaligus kebutuhan. Not enough. Di sini hubungannya itu sangat frustasi loh teman-teman kalau kamu masih keep orang ini. Nggak akan pernah cukup untuk kamu. Karena dia tidak bisa memberikan semuanya sama kamu. Tujuan dia adalah love and lust. Passion dan cinta memang ada, tapi cintanya lebih ke gairah, kebutuhan. Kalau kamu merasa dipermainkan, dari sini kamu harus sudah bisa sadar bahwa, oh iya, mungkin aku gak akan jahat sama dia. Kalau kamu ada uang lebih, ya bantu. Kalau misalnya gak ada uang lebih, ya sudah. Gak usah berpanjang-panjang ria. Di sini ada fokus on self, time to heal. Orang ini yang melekat sama kamu adalah bagian dari dosa di hidup kamu. Banyak nggak sih yang di sini kamu itu terlibat cinta segitiga atau apapun? Ya dia orangnya. Cinta dan juga sakit, patah hati, gambling. Kamu terlalu beresiko. Apa yang mesti kamu lakukan? Ini kartuku gak ada yang bagus. Kalau dia bilang aku suka sama kamu, I like you, seberapa dalam like-nya? Jadi teman-teman di sini, aku cuman bilang kalau kamu emang ada sisi kemanusiaan, ada pepatah kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. So, gak ada salahnya kamu kalau mau bantu. Tapi jangan mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang ini. Dia akan masuk terus ke dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena kamu merupakan keamanannya dia. Rumah kalau lagi urgent, misalnya kalau lagi gempa, dia datang ke rumah kamu. Tapi kalau udah selesai gempa, udah pergi lagi. Apa itu yang kamu mau? Apa? Ban serep? Apalagi kalau orangnya sudah menikah. Kamu sudah menikah, orang ini sudah menikah. Apa yang bisa diharapkan? Mengharap dia sama kamu?
wanita ini sama kamu, pria ini sama kamu. Kekanak-kanakan. Kalau kamu memang sudah menikah, terlibat dengan orang yang sudah menikah, fokus sama anak-anak kamu. Jadi kalau godaan itu datang, fokus sama anak-anak, peluk anak kamu. Mereka itu pelindung kamu. Kalau kamu nggak punya anak, ke keluarga kamu, ke adik kamu, atau kamu bisa berpikir secara dewasa, oke, stop, aku nggak mau berpikir kanak-kanakan lagi, udah capek. Kenapa? Waktunya stop, waktunya putus circle-nya. Kenapa? Karena kamu pantas dicintai. Apakah orang ini mencintai kamu sepantas ini? Kamu pertimbangin aja saranku. Thank you.